Di negara Meksiko, ada seorang pegulat profesional, pegulat perempuan yang memiliki rahasia gelap nih. Kebanyakan orang tahu di siang harinya dia itu menjadi pegulat profesional, tapi di malam harinya dia bakal berubah menjadi seorang pembunuh berantai yang ngincer wanita lansia. Ini adalah kasus dari Juana Barraza. Akhirnya gue survei internet buat nyari tahu tentang kasus ini. Kalau teman-teman semua tahu tentang dunia wrestlingnya atau gulat profesional kayak WWE, WWF dan lain-lain, biasanya kan itu para pegulatnya pakai baju-baju yang flashy gitu, baju-baju yang emang mencolok. Ada nih seorang perempuan dari Meksiko ya yang bernama Juana Barraza. Dia ini tuh merupakan seorang pegulat profesional perempuan yang setelah dia membuat namanya menjadi terkenal ya kan, banyak orang yang tahu. Ternyata si Juana ini itu seorang berantai yang udah menghilangkan nyawa 16 wanita lanjut usia. Dan nantinya setelah ditangkap, dia tuh bakal dijatuhi hukuman penjara selama 759 tahun. Udah gak mungkin bisa keluar dong kalau gitu ya. Jadi pada tahun 2005, polisi Mexico City itu mendapatkan kecaman publik. Kenapa? Karena mereka itu menepis dugaan bahwa serangkaian pembunuhan yang terjadi yang telah lama menghantui wilayah tersebut merupakan ulah berantai gitu. Jadi mereka itu nggak menganggap pembunuhan yang terjadi itu pelakunya satu. Mereka ngira kalau pembunuhan yang terjadi itu pelakunya banyak dan random, bukan pembunuhan berantai. Nah, pihak berwenang nantinya ya setelah mereka melakukan investigasi dan lain-lain, mereka bakal dikejutkan sama satu fakta, yaitu pelakunya ini emang seorang pembunuh berantai dan pelakunya juga ternyata seorang wanita, yaitu si Juana Barraza ini. Nah, Juana ini dikenal dengan julukan La Mata Viejitas atau The Little Old Lady Killer gitu. Nah, Juana ini sebelumnya itu dikenal sebagai pegulat pro, tapi penggemar maupun polisi itu sama sekali tidak menduga dan tidak menyangka-nyangka ya kalau di saat malam tiba nih, si Juana itu tuh setelah bertahun-tahun ternyata udah melakukan pembunuhan terhadap wanita lanjut usia. Nah, wanita dengan nama panjang Juana Dayanara Barraza Samperio itu lahir di Epazoyucan, Hidalgo, sebuah daerah pedesaan di sebelah utara Mexico City di tanggal 27 Desember tahun 1957. Nah, ibunya Juana yang bernama Justa Samperio merupakan seorang alkoholik yang kabarnya dia itu sampai nuker putrinya dengan 3 botol bir. Jadi si Juana ini bakal dikasih ke seorang laki-laki dan laki-laki itu bakal ngasih ibunya tuh bir 3 botol. Nah, si pria tersebut berulang kali memperkaos Juana selama Juana ini tuh ditukerin ke dia. Dan dari hal tersebut ya, Juana ini tuh mengandung anak dari pria tersebut. Nah, Juana ini tuh memiliki total 4 orang anak, walaupun putra sulungnya tuh meninggal karena luka-luka yang dideritanya pas menjadi korban perampokan. Di Meksiko, gulat profesional merupakan bentuk hiburan yang populer. Meskipun bentuknya tuh sedikit berbeda dari apa yang mungkin dibayangin orang-orang pada umumnya, tapi yang paling menonjol, gulat pro Meksiko atau luka libre, mereka tuh memiliki nuansa pertunjukan yang megah dan penuh gaya. Nah, para pegulat atau di sana yang disebut sebagai luchadores itu seringkali menggunakan topeng yang warna-warni gitu pas mereka melakukan lompatan-lompatan akrobatik yang berani dari tali ring. Kalian bisa bayangin gerakan-gerakannya itu kayak Rey Mysterio mungkin kalau di WWE. Nah, hal ini itu menciptakan tontonan yang menarik. Nah, tapi bagi Juana Barraza, aksi-aksinya dalam ring menutupi dorongan yang jauh lebih gelap dan lebih kelam di balik layar gitu. Tanpa orang sadari nih, mungkin waktu di ring si Juana ini spektakuler tampilnya dan segala macam, banyak yang suka. Tapi di luar ring, dia ini memiliki sesuatu yang mengerikan gitu. Nah, sebelum penangkapannya, Juana ini tuh memiliki nama panggung, yaitu La Dama del Silencio atau dalam bahasa Inggris itu Lady of Silence. Nah, dia ini tuh bertanding sebagai ruda atau heel dalam bahasa Inggrisnya. Heel itu biasanya di ring itu dia sebagai tokoh antagonis. Nah, pada siang harinya, Juana Barraza tuh bekerja sebagai penjual popcorn dan terkadang menjadi seorang luchadora ya kan, pegulat itu di sebuah arena gulat di Mexico City. Perawakannya si Juana ini, dia tuh memiliki tubuh kekar yang kuat, dan Juana itu tampil di atas ring dan dia tuh dapat julukan Lady of the Silent itu pas dia berkompetisi di kancah amatir. Dapatlah julukan itu. Nah, ini kehidupan dia di siang hari gitu, di pagi hari sampai sore ya kan. Di malam harinya dia tuh berubah menjadi orang berbeda. Dia menjadi seorang yang disebut sebagai Little Old Lady Killer. Mulai tahun 2003, Juana Barraza tuh sering memasuki rumah para wanita lansia dengan berpura-pura membantu mereka ngebawain belanjaan, atau malah kadang-kadang dia juga pernah mengaku sebagai utusan pemerintah gitu yang datang untuk memberikan layanan medis kepada para wanita lanjut usia ini. Nah, begitu sampai ke dalam rumah korbannya dia, si Juana itu bakal ngambil senjata gitu, entah stalking, entah kabel telepon, dan senjata itu digunakan untuk mencekik korban. Nah, Juana itu juga terlihat sangat cermat nih dan sistematis dalam memilih korbannya. Dia tuh berhasil mendapatkan daftar wanita yang terdaftar dalam program bantuan pemerintah. Nah, nantinya dia menggunakan daftar itu buat mengidentifikasi
mengidentifikasi wanita lansia yang tinggal sendirian. Nah dari situ langsung tuh dia ke tempat si wanita itu. Nah dia juga itu bakal menggunakan identitas palsu biar dia bisa mengaku nih sebagai perawat yang diutus sama pemerintah buat ngecek kesehatan si para wanita lansia itu. Dia bakal pura-pura datang ke para wanita tersebut dan memeriksa tuh tanda-tanda vital di wanita tersebut. Ya itu modusnya dia. Nah setelah dia melakukan apa yang dia lakukan ya, dia tuh bakal ninggalin TKP, dan pas dia ninggalin TKP, tekanan darah korban selalu berada di angka 0/0. Nah Juana juga bakal menggeledah rumah korbannya untuk mencari barang yang bisa dibawa. Nah walaupun kejahatan-kejahatan tersebut kelihatannya tidak didorong oleh motif keuntungan finansial ya, dia tuh nggak nyari uang atau apapun, tapi Juana Barraza itu bakal ngambil barang. Cuma barang yang diambil itu sebuah benda religius gitu, mungkin kayak rosario dan lain-lain. Nah polisi yang menangani kasus-kasus tersebut itu memiliki teori mereka sendiri. Mereka tuh berteori mengenai siapa pelaku dan apa motifnya nih. Menurut para ahli kriminologi di sana, pelaku tuh kemungkinan besar adalah seorang pria dengan identitas seksual yang kacau, yang pernah mengalami kekerasan di masa kecil oleh kerabatnya yang lebih tua atau yang udah lansia. Nah tindakan pembunuhan itu menjadi sarana untuk melampiaskan rasa dendamnya terhadap orang-orang yang gak bersalah, yang dianggap sebagai pengganti sosok yang pernah melukai si pelaku. Nah keterangan saksi mengenai kemungkinan tersangka memperkuat dugaan tersebut. Menurut para saksi, tersangka itu memiliki perawakan keker kayak laki-laki tapi dia pakai baju cewek. Nah karena ini polisi mikir, oh mungkin pelakunya nih waria, ya kan, cowok yang pakai baju cewek. Akhirnya polisi kota tuh mulai mengamankan sejumlah pekerja seks waria yang dikenal luas untuk dimintai keterangan. Nah tindakan pemetaan profil pelaku ini memicu kemarahan publik dan sama sekali tidak membantu polisi menemukan si pelaku. Nah pelaku tuh gak ketemu, dan selama beberapa tahun berikutnya Juana itu menghilangkan nyawa lebih banyak lagi. Mungkin hampir 50 orang yang udah meninggal sama dia, sebelum polisi akhirnya nih mendapatkan titik terang dalam kasus tersebut. Nah pada tahun 2006 Juana Barraza itu mencekik seorang wanita berusia 82 tahun menggunakan stetoskop. Nah pas dia mau ninggalin TKP, ada seorang wanita nih yang nyewa kamar di rumah korban pulang tuh ke tempat itu, dan dia itu nemuin jenazah tersebut. Nah orang ini begitu melihat jenazah itu langsung telepon polisi. Nah berkat bantuan saksi ini, polisi itu berhasil nantinya menangkap Juana sebelum dia sempat meninggalkan kawasan tersebut. Nah waktu diperiksa, Juana tuh mengaku telah mencekik seenggaknya 1 orang wanita. Dia itu menyatakan kalau dirinya tuh melakukan kejahatan tersebut karena rasa marah terhadap para wanita pada umumnya gitu. Ya pokoknya dia nggak suka aja sama lansia, wanita lansia. Nah kebenciannya ini berakar pada perasaannya terhadap sang ibu yang merupakan seorang alkoholik yang dengan tega menyerahkan dirinya waktu berusia 12 tahun kepada seorang laki-laki yang lebih tua yang kemudian melakukan kekerasan seksual terhadap Juana. Nah menurut Juana, dia bukanlah satu-satu orang nih yang terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Nah pas ditanya sama awak media nih, dia tuh bilang, dengan segala hormat kepada pihak berwenang, ada beberapa orang dari kami yang terlibat dalam pemerasan dan pembunuhan. Jadi mengapa polisi tidak mengejar pelaku lainnya juga? Nah tapi nih, polisi punya pikiran yang lain. Menurut polisi, Juana Barraza itu bergerak sendirian. Dia nggak ada komplotan atau nggak ada teman. Para polisi itu berhasil mencocokkan sidik jarinya Juana dengan sidik jari yang ditemukan di berbagai lokasi pembunuhan. Nah sembari menepis kemungkinan adanya tersangka lain. Berdasarkan bukti yang berhasil mereka kumpulin, polisi itu bisa mendakwa Juana Barraza atas 16 kasus pembunuhan. Tapi dia ini diyakini telah membunuh 49 orang, semuanya tuh wanita lansia. Nah meskipun si Juana ini kekeh dan bersikeras kalau dia itu cuma bertanggung jawab atas 1 pembunuhan doang, dia akhirnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 759 tahun di penjara. 759 tahun penjara, orang aja paling tua hidup sampai 100 tahun, ya kan, kecuali dia elf gitu. Jadi ya nggak mungkin bisa keluar tuh si Juana ini. Nah selama di penjara ya, Juana Barraza tuh bekerja sebagai instruktur gym dan dia juga menjual taco buat menafkahi keluarganya. Nah menurut laporan berita, pada bulan Juli tahun 2015, Juana itu menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Miguel Angel, seorang narapidana yang telah divonis bersalah atas kasus pembunuhan. Nah tapi di bulan Oktobernya tahun 2016 mereka itu bercerai. Jadi kalian bayangin ya, pegulat itu biasanya punya fans kan, walaupun misalkan peran dia di dalam ring sebagai heel atau sebagai orang yang jahat gitu, antagonis ya. Terus tiba-tiba nih para penggemarnya ya itu buka TV atau baca koran gitu, ngelihat kalau si Juana Barraza atau yang biasa dipanggil sebagai Lady of the Silent atau Lady of Silence itu tiba-tiba terdakwa kasus pembunuhan. Udah gitu bunuh berantai lagi dia. Oh guys, jadi segini aja video kali ini. Mungkin video ini sedikit lebih pendek ya, tapi terima kasih semua yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga video ini bisa nemenin malam kalian. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita ketemu di video berikutnya. Kalian hati-hati.